Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hindun. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Garut, Fakultas MIPA, jurusan Farmasi, KBK Teknologi Farmasi. Dalam pembebanan mata kuliah, saya memegang beberapa mata kuliah. Di antaranya, pada semester ganjil, saya memegang mata kuliah yang pertama, sediaan semi-solid dan liquid steril, yang kedua, farmasi fisika, yang ketiga, etika dan perundang-undangan. Kemudian pada semester genap, saya memegang mata kuliah yang pertama sediaan semi-solid dan liquid non-steril, yang kedua fitokosmetika, yang ketiga metodologi penelitian. Dalam penyampaian materi, saya menggunakan pendekatan yang disingkat dengan DIA. DIA merupakan kepanjangan dari delivery, interaction, dan assessment. Delivery artinya bagaimana kita menyampaikan materi kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa mengetahui, memahami, dan bisa menganalisis terhadap materi yang kita sampaikan. Biasanya metode yang saya gunakan yaitu ekspositorik dan inquiry, yaitu penjelasan, tanya jawab, diskusi, dan latihan. Selanjutnya yaitu interaction, artinya bagaimana kita berinteraksi dengan peserta didik. Di masa pandemi saat ini, sistem perkuliahan menggunakan daring. Biasanya saya menggunakan aplikasi WhatsApp, LMS yang langsung terintegrasi dengan Google Classroom dan Meet. Selanjutnya yaitu assessment. Assessment yaitu penilaian akhir dan evaluasi pembelajaran yang tentunya dilakukan secara objektif. Aspek penilaian di sini meliputi 3 komponen besar. Komponen yang pertama yaitu pemahaman, yaitu terdiri dari nilai ujian tengah semester, nilai ujian akhir semester. Komponen yang kedua yaitu soft skill, yaitu nilai kreativitas peserta didik dalam diskusi, kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas, presentasi, keaktifan di kelas, etika, dan lain sebagainya. Komponen yang ketiga yaitu absen, di mana di sini nilai dari kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Metode yang saya gunakan tadi biasanya berbeda-beda, tergantung dari judul materi yang akan saya sampaikan, capaian pembelajaran, dan tentunya kondisi dari peserta didik. Berikut saya akan menjelaskan salah satu RPKPS mata kuliah yang saya pegang. RPKPS mata kuliah yang saya pegang yaitu Teknologi Farmasi, Sediaan Liquid dan Semi-solid Non-steril. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS, syarat sudah mengikuti mata kuliah farmasi fisika dan farmasetik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah basic yang harus dikuasai oleh seorang farmasis, di mana dari mata kuliah ini akan mempelajari mengenai desain formulasi dan pengembangan sediaan liquid dan semi-solid non-steril yang meliputi prinsip formulasi, teknologi pembuatan, permasalahan dalam produksi, dan proses kontrol kualitas sediaan baik pada proses pembuatan ataupun evaluasi akhir dari suatu sediaan. Kemudian selanjutnya pembelajaran dari mata kuliah ini yaitu peserta didik diharapkan menguasai tentang yang pertama sistem penghantaran obat di dalam tubuh, yang kedua konsep preformulasi dari sediaan suatu obat, yang ketiga bahan tambahan yang terdapat dalam sediaan liquid dan semi-solid, yang keempat formulasi sediaan liquid dan semi-solid, yang kelima evaluasi sediaan obat, yang keenam kemasan obat, yang ketujuh validasi sediaan obat, kedelapan cara pembuatan obat yang baik, dan yang kesembilan bisa mengembangkan sediaan obat. Sehingga untuk mencapai capaian pembelajaran, berikut bahan kajian yang akan disampaikan kepada peserta didik, diantaranya preformulasi, bahan tambahan, formulasi cairan dan semi-solid homogen non-steril, formulasi cairan dan semi-solida heterogen non-steril, pendekatan skala pilot, proses manufaktur, evaluasi sediaan, kemasan sediaan, validasi proses produksi, dan yang terakhir yaitu cara pembuatan obat yang baik untuk sediaan liquid dan semi-solid non-steril. Sebelum menyampaikan materi ini, saya send materi di LMS atau Google Classroom agar mahasiswa bisa membaca terlebih dahulu, kemudian mencek sejauh mana pengetahuan peserta didik terhadap materi atau mereview materi sebelumnya. Metode yang saya gunakan yaitu ekspositorik dan inquiry, yaitu memberikan penjelasan, tanya jawab, diskusi, dan kasus.
Interaksi dengan peserta didik di masa pandemik saat ini, kasus positif alhamdulillah menurun, sehingga sistem yang digunakan menggunakan metode hibrid. Tapi metode hibrid di sini masih terbatas, yaitu 4-8 pertemuan. Untuk peserta didik yang online khususnya, diharapkan videonya menyala, supaya bisa melihat sejauh mana peserta didik mengikuti perkuliahan. Setiap awal pembelajaran, biasanya saya selalu menggali pengetahuan dari peserta didik terkait pemahaman akan materi yang akan saya sampaikan, berupa pertanyaan dan jawabannya diberi kesempatan kepada peserta didik yang lain untuk menjawabnya. Apabila peserta didik sudah mengetahui, maka metode dalam pengajaran saya lakukan dengan metode diskusi atau pemberian kasus. Tetapi apabila peserta didik dalam pemahaman materinya belum mengetahui terhadap materi yang akan saya sampaikan, biasanya saya menjelaskan materi tersebut. Kemudian dilanjutkan diskusi atau tes. Pada penilaian akhir dan evaluasi pembelajaran tentunya dilakukan secara objektif, di mana pada penilaian ini terdiri dari 3 aspek penilaian, meliputi aspek yang pertama yaitu pemahaman, terdiri dari nilai UTS 25%, nilai UAS 25%. Aspek yang kedua yaitu soft skill, terdiri dari kreativitas dalam diskusi, kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas, presentasi, keaktifan di kelas, etika dan lain sebagainya 40%. Aspek yang ketiga yaitu absen, di mana di sini merupakan kehadiran peserta didik dalam mengikuti perkuliahan, yaitu 10%. Literatur yang digunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Di antaranya Handbook of Pharmaceutical Excipient karangan dari Rowe. Selanjutnya Encyclopedia of Pharmaceutical Technology karangan dari Swarbrick. Kemudian Teknologi Sediaan Farmasi karangan dari Kurniawan. Kemudian Farmasetika karangan Anip. Kemudian Modern Farmacetik karangan dari GS Banker. Demikian penjelasan RPKPS mata kuliah Teknologi Farmasi Sediaan Liquid dan Semi Solid Non Steril. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sebelum ditutup, saya akan mengirimkan salah satu contoh video proses pembelajaran di kelas. Selamat menyimak, semoga bermanfaat, sehat dan sukses untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu jelas? Jelas. Nah, jelas, alhamdulillah. Oke, hari ini kita bertemu di perkuliahan semi solid dan liquid non steril ya. Hari ini merupakan pertemuan kita kedua di mata kuliah ini. Sehat semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah Ibu sehat. Ya. Oke. Sebelum perkuliahan hari ini dimulai, boleh ada yang memimpin doa dahulu? Baik Ibu. Baik teman-teman, sebelum memulai perkuliahan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Nawadir. Baik, kita lanjutkan untuk perkuliahan hari ini. Ibu mengingatkan kembali untuk mengakses LMS ya untuk kehadirannya. Nanti untuk kehadirannya jangan lupa untuk mengakses LMS. Kemudian untuk mengantisipasi error di LMS, kalian men-screenshot bukti kehadiran hari ini, kemudian mengupload di Google Classroom. Di Google Classroom, Ibu sudah siapkan linknya untuk pertemuan hari ini sebagai pengganti absensi andai kata di LMS tidak tidak terekam ya, tidak terekam. Dan juga untuk materinya untuk hari ini sudah mendownload atau belum? Sudah? Sudah Bu. Sudah ya? Sudah. Hari ini rencananya kita akan berdiskusi tentang materi apa?
Preformulasi. Reformulasi. Tentang preformulasi. Oke, berarti hari ini kita akan diskusi tentang materi preformulasi. Nah, sebelum kita membahas detail tentang preformulasi itu sendiri, Ibu mau nanya nih ke kalian, kira-kira untuk bentuk sediaan nih yang sudah kalian ketahui ya, sediaan liquid dan semi solid, kira-kira kalian untuk liquid, apa yang kalian sudah ketahui bentuk sediaan yang ada di pasaran nih? Ada apa saja kira-kira? Ada larutan, Ada larutan, oke. suspensi, Ada suspensi, betul. emulsi, Ada emulsi. Terus apa lagi? eliksir, Larutan, Bu. Ada larutan, eliksir, suspensi, emulsi. Oke. Ada lagi yang lain? Kalian pernah melihat sediaan sirup yang dia harus ditambah air dulu? Pernah melihat? Dry sirup. Nah, ya. Oke. Kemudian kalau untuk semi solid, apa yang kalian ketahui bentuk sediaannya? Salep, jam, supo, ada supo, terus pasta, Ibu. ada pasta. Krim, Ibu. Ada apa? Krim. Ada krim, ya. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Tadi ada salep, ada krim, ada pasta, ya. Yang dioleskan ke seluruh tubuh apa namanya? Lotion. Lotion, Ibu. Betul. Ada yang sediaannya itu apa namanya? Untuk ini biasanya untuk pegal, untuk rematik apa? Biasanya yang dia bisa mendinginkan, untuk sediaannya itu dingin. Apa? Emulgel. Betul, emulgel ya, emulgel. Nah, itu adalah kurang lebih bentuk sediaan liquid dan semi solid. Nah, yang Ibu tanyakan tadi, yang kalian sebutkan untuk bentuk sediaan liquid maupun semi solid itu betul, sudah betul. Kemudian selanjutnya, kira-kira nih, menurut kalian bedanya antara untuk larutan nih antara larutan dengan sirup apa bedanya kira-kira? Dari fisik aja dulu. Dari fisik. Kandungan gulanya, Bu. Gimana Elsa? Kandungan gulanya, Ibu. Oh, bisa tahu dari kandungan gula dari mana Elsa? Kalau sirup ada pemanisnya, Ibu. Lebih manis ya, lebih manis. Oke. Iya, Kemudian, lebih manis. Kemudian kalau suspensi nih, suspensi dengan sirup, kira-kira apa bedanya? Kalau larutan lebih larut. Sebentar, ada Ade, ada Fatimah. Siapa dulu nih? Mau siapa? Coba Ade dulu. Ade dulu. Apa Ade? Videonya nggak? Kalau larut. Videonya nggak nyala ya? Ya Ibu, maaf. Sinyalnya bagus nggak Dek? Lagi ini Bu, lagi di luar Bu. Oh iya. Oke, boleh. Kalau bedanya apa? Kalau larut itu lebih larut. Kalau suspensi dia kurang larut Bu. Kurang larut. Ya, contohnya apa kira-kira kalau yang suspensi yang kalian sudah ketahui? Kalau suspensi bisa dari antibiotik Bu. Contoh dari antibiotik yang dry syrup. Yang dry syrup. Oke. Kemudian kalau dengan emulsi apa bedanya? Emulsi dengan sirup apa bedanya? Apa bedanya? Atau contohnya deh yang emulsi yang kalian tahu contohnya di pasaran apa? Yang bentuknya emulsi. Scott emulsion Bu. Oh, Scott emulsion ya. Scott emulsion, oke. Kira-kira bedanya dengan sirup apa? Misal paracetamol, sirup ya, bedanya apa kira-kira? Oke, nanti kita akan bahas lebih detail ya perbedaan-perbedaan tadi itu seperti apa. Kemudian ketika tadi bentuk-bentuk sediaan, contohnya tadi larutan ya, ketika kita mau membuat suatu sediaan larutan nih, kalian punya zat aktif, calon zat aktif,
kira-kira dalam pembuatan sediaannya bebas atau tidak nih? Misal menurut Liza, saya mah sukanya bentuknya suspensi Bu, saya mau bikin suspensi semua. Gitu. Atau menurut Hermaliana, saya mah sukanya sirup karena manis, jadi si zat aktif ini saya bikin sirup. Nah, dalam pembuatan sediaan tadi, kira-kira bebas atau tidak? Menurut kalian? Tidak, Bu. Tidak, Ibu. Oke, kenapa? Tidak, Ibu. Kenapa bisa tidak? Karena dilihat dari kelarutannya, Ibu. Oke, dilihat dari kelarutan ya. Nah, nanti kita lihat, kita bahas secara detail tentang sediaan-sediaan tadi. Terus langkah awal ketika kita mau membuat suatu sediaan, memutuskan untuk dibikin sediaan ini dibikin apa. Oke, Ibu akan share materinya. Yang pertama yaitu tentang review tentang bentuk sediaan secara keseluruhan ya. Keseluruhan itu seperti apa? PPT-nya sudah ada? Sudah ada, Ibu. Nah, melihat secara umum dulu bahwa untuk suatu percampuran itu ya terdiri dari solut dan solvent. Solut di sini adalah yang zat terlarut atau kita dalam sebuah bentuk sediaan ini adalah zat aktif obat kita. Ya. Kemudian di sini adalah solvent, solvent di sini adalah perarut. Ya, perarut. Nah, untuk zat aktif di sini bentuknya ya ada yang berbentuk solid, ada yang berbentuk liquid. Contohnya yang solid misal paracetamol. Bentuknya liquid misalnya minyak, ya ada parafin, minyak ikan dan seterusnya. Kemudian untuk perarutnya di sini ada air, ada non air, ya ada air dan non air. Kira-kira untuk non air, contohnya apa? Perarut selain non air di sini yang digunakan untuk apa? Apa? Alkohol, Bu, bisa. Minyak, Bu. Oke, ada alkohol, apalagi? Propilen glikol, Bu. Propilin glikol, apalagi? Di sini kebayang kalau solvent yang digunakannya itu adalah alkohol, ya. Alkohol di sini kan dia bersifat toksik ya. Kebayang di sini ada paracetamol, kemudian perarutnya karena dia kan misal tidak larut oleh air, kita menggunakan perarutnya itu adalah alkohol. Kebayangkan akan jadi bagaimana si obat tadi ya. Jadi si pasiennya ini bukan sembuh tapi malah menjadi meninggal kan ya, menjadi meninggal. Jadi salah satu contoh dari non air ini adalah salah satunya misal minyak, ya itu. Nah di sini percampuran dari solut dan solvent ini menjadi suatu larutan. Dari suatu larutan di sini ya kalau secara penggunaan obatnya ada yang secara posio atau secara oral atau yang kedua secara losio atau secara topikal. Nah kita bahas satu-satu dulu secara posio. Kalau secara posio atau penggunaannya secara oral, ya, sistem kebercampuran antara solut dan solvent ini ada yang dia namanya pharmaceutical solution, artinya dia terlarut. Gitu. Tetapi kalau yang terdispersi ini artinya ya terdispersi ini antara si solut dengan solvent ini tidak bercampur. Ya, misal contohnya kayak air dan kopi. Ya, antara air dan kopi kira-kira kalian ketika dicampurkan kalian bisa membedakan nggak mana kopi mana air? Bisa, Ibu. Bisa ya. Jadi kalau kita mencampurkan air dengan kopi, hitungan detik si kopinya akan turun ke bawah. Nah, itu artinya terdispersi. Penggunaan secara topikal. Nah, untuk penggunaan secara topikal ini sama ya, ada emulsi, ada suspensi. Ini sudah Ibu jelaskan. Yang membedakan adalah dari segi pengaplikasiannya. Sebelum kalian bikin produk gitu ya di lab, kita harus menganalisis dulu entah itu si zat aktif, entah itu si eksipien atau bahan tambahan tadi. Nah, istilahnya apa? Nah, istilahnya ini dia preformulasi dan seterusnya. Preformulasi ya, preformulasi atau fase awal dalam mengembangkan suatu obat yang rasional. Bagaimana sih cara mempreformulasi? Jadi cara mempreformulasi ini kita mengkarakteristik siapa sih si zat aktif ini, siapa sih eksipien ini, mulai dari dia struktur kimianya, ya pH-nya, kestabilannya, dia kerarutannya seperti apa, sehingga ketika kita memutuskan untuk membuat sediaan yang tadi sudah dijelaskan,
sesuai dengan karakteristik dari si zat aktif ataupun excipient tadi. Kemudian untuk studi literatur ini, ya studi literatur di sini, kalau untuk zat aktif ini kalian bisa membaca atau menelusuri literaturnya di Pharmacopoeia. Tetapi kalau excipient kalian nanti melihatnya itu adalah di HOPE. Ya. Jadi nanti kalau untuk tambahan nanti kalian perhatikan zat tambahannya yang akan digunakan apa saja, ya apa saja. Nanti kalian lihat di di HOPE. Kalau zat aktif nanti lihat di. Sampai situ bisa diikuti. Bisa, Bu. Oke, bisa. Nah, hasil dari preformulasi nanti ya, hasil dari preformulasi ini akan menghasilkan suatu formulasi. Ya, nanti akan ada formulasi. Formulasi itu di situ kita tahu ada zat aktif, ada excipient. Excipient tadi ada dia pemanis, pengawet, ya, antioksidan dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah ada formulasi, nanti langkah selanjutnya kan kalian ke lab ya. Nah, kita lihat dulu apa sih di dalam preformulasi yang harus dioptimasi, yang harus distudi literaturnya apa saja. Nah, di sini komponennya adalah yang pertama, kita harus mengidentifikasi dari sifat fisika dan kimia. Jadi dia secara fisikanya bagaimana, secara kimianya seperti apa. Makanya kalian kalau di Pharmacopoeia kan di situ warnanya, kerarutannya, stabil pH-nya selalu ada ya di situ. Nah, itu mutlak kita harus melihat ya, kita lihat. Kemudian yang kedua adalah ketika kalian menyatukan antar zat aktif dengan si excipient ini akan terjadi interaksi ya, akan terjadi interaksi. Nah, kalian perhatikan apakah interaksi akhir ini dia akan bagus atau tidak gitu. Ya. Apakah dia akan stabil atau tidak? Jangan sampai nanti ketika zat aktif ditambahkan dengan pemanis atau pengawet malah salah satu komponen tadi, khususnya si zat aktif, rusak. Ini harus diperhatikan. Nah, kalian salah satunya bisa diperhatikan dari income-nya dia terhadap apa. Itu salah satunya kalian cek di situ, ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kalian sudah menemukan komponen tambahan tadi, ya, nanti kalian cek juga apakah kekontinuitas si bahan tadi ada atau tidak. Jangan sampai kalian tadi mau menggunakan pengawetnya natrium benzoat ya misal, tapi ternyata si natrium benzoat ini di pasarannya terbatas. Nah, ini kalian jangan kalian gunakan. Kalian harus menggunakan pengawet yang ketersediaannya banyak. Gitu. Jadi kalian ketika mau mempreformulasi ini 3 komponen ini ya. Nah, kalau komponen ini sudah aman, berarti nanti kalian tinggal lanjutkan ke tahap praktek ya. Nah, tujuan dari preformulasi ini untuk apa? Ya, yang pertama tadi sebenarnya sudah dibahas. Yang pertama adalah untuk menentukan parameter fisikokimia dari senyawa obat ya. Yang kedua untuk menentukan profil biokinetika obat. Yang ketiga untuk menentukan kompatibilitas dengan excipient. Kemudian selanjutnya adalah dasar dalam pembuatan sediaan tadi ya, ada sirup, ada elixir dan sebagainya. Dasarnya apa gitu ya? Yang pertama kalian harus perhatikan dosisnya, tujuan pengobatannya, rute pemberiannya, usia konsumennya gitu kan. Jadi nanti kalian perhatikan si obat ini apakah secara oral ya, kemudian nanti ditujukan untuk apa ya, apakah ini untuk usianya anak-anak, balita atau untuk dewasa. Nanti akan berbeda dalam bentuk sediaan. Kemudian selanjutnya di sini adalah alur dari tahapan pengembangan sediaan secara keseluruhan. Jadi dari mulai awal ya studi literatur sampai ke produk ini siap diedarkan. Ini ada tahapannya. Yang pertama adalah tahap preformulasi ya, yang sedang kita bahas. Ini adalah tahap tadi preformulasi ini? Studi apa? Preformulasi ini studi apa namanya? Studi literatur ya, studi literatur ya. Nah, nanti dari studi literatur ini akan menghasilkan apa? Formulasi. Akan menghasilkan suatu formula. Nah, kalau sudah ada formula, tahap keduanya adalah nanti dipraktikkan dari skala laboratorium.
Kalau nanti dari skala laboratorium ini sudah berhasil, ya, nanti kan dievaluasinya secara fisika, kimia, mikrobiologi. Kalau sudah dia stabil, maka dilanjutkan secara skala pilot. Kalau skala pilot sudah aman, ya lanjut ke skala produksi. Jadi nanti yang membedakan komponen 2 sampai 4 ini adalah dari segi kuantitas. Dan nanti tolong diperhatikan tahap formulasi nanti ketika kalian secara lab, skala lab, ya kalian perhatikan kalau ternyata di sana kurang manis, nah berarti nanti kalian excipient-nya harus ditambahkan. Atau aromanya kurang bagus, kurang tercium, kalian berarti tambahkan formula tadi untuk aroma dan sebagainya. Ya. Nah kalau sudah sempurna, baru tingkatkan ke skala pilot, lanjut ke tahap produksi. Nah di sini dari tahapan 2 ke tahapan sampai ke tahapan 4 ini, di sini kan yang membedakan itu adalah dari segi jumlah ya. Karena kalau kalian perhatikan dari kedua, ketiga, keempat ini jumlahnya semakin banyak dari zat aktif dan bahan baku yang akan kita campurkan. Sehingga di sini harus ada modifikasi dalam pembuatannya. Kenapa harus ada modifikasi pembuatannya, Bu? Gitu kan? Kalian pernah membuat nasi goreng untuk 3 orang misal, ya? Ternyata si nasi gorengnya enak banget, ya. Nah tiba-tiba ya udah bikin satu kampung, gitu ya. Nah kebayangkan bagaimana cara mencampurkannya, gitu kan? Wajan yang biasa digunakan di rumah pasti kan nggak menggunakan wajan di rumah. Nah di sini pun sama, ya, sama harus ada modifikasi. Kenapa? Karena yang ini, ya, yang pertama adalah jumlah bahan baku yang digunakannya ini volumenya besar. Terus nanti proses produksi pengemasannya juga nanti harus secara otomatis, pengembangannya juga nanti pengontrolan nanti dalam mencek homogenitas, ya, ketercampuran, kestabilannya juga kan nanti harus diperhatikan karena jumlahnya banyak. Nah kemudian selanjutnya adalah tadi untuk reformulasi itu adalah studi literatur ya, yang meliputi fisika dan kimia. Nah ini untuk tugas nanti ya, tolong dikerjakan, ya. Nanti di-upload di Google Classroom. Nanti minggu depan awal nanti Ibu akan cek apakah nanti dalam pengerjaannya sudah betul atau tidak. Ya. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sekian. Oh, ini udah lebih ya. Untuk materi hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti kalau ada tanya jawab, nanti kalian bisa dikembangkan di minggu depan ya. Terima kasih atas kehadirannya ya. Mohon untuk dibaca-baca kembali materi-materi yang sudah disampaikan hari ini ya. Disampaikan materi hari ini. Untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Bagi yang belum men-screenshot hari ini, kalian silakan untuk men-screenshot. Ya. Kalau yang sudah boleh langsung keluar dari ruangan ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.